Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavia Santi dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS Biologi Dasar. Di sini saya akan menerangkan tentang biologi. Pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. A. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. B. Dapat memahami sifat-sifat dari suatu organisme. Dapat menciptakan bibit unggul sehingga ketersediaan pangan dapat teratasi. Dapat mencegah terjadinya penyakit atau kelainan pada suatu organisme tertentu. Pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Organel-organel hewan dan tumbuhan. Sel merupakan unit atau satuan zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel tersebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel dan peka terhadap rangsangan. Perbedaan yang paling mendasar yaitu tumbuhan mempunyai dinding sel di mana sel hewan tidak terdapat dinding sel. Sebagai contoh pada gambar. Tingkat organisasi kehidupan mulai terkecil hingga terbesar. 1. Molekul. Molekul adalah bahan kimia dasar penyusun kehidupan. Molekul mengalami kondensasi sehingga membentuk asam amino, substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Contoh, asam nukleat berupa DNA atau RNA. 2. Sel. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Organel dalam sel adalah bagian-bagian tubuh yang dikhususkan untuk melakukan fungsi-fungsi sel khusus. 3. Jaringan. Jaringan adalah kelompok sel yang sejenis memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. 4. Organ. Organ adalah kelompok jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. 5. Sistem organ. Sistem organ adalah dua atau lebih organ yang bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. 6. Organisme. Organisme adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu mampu memperoleh dan memproses energi, mampu menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, dan mampu berkembang biak. 7. Populasi. Populasi ialah sekumpulan individu atau organisme yang sejenis dan menempati wilayah yang sama. 8. Komunitas. Komunitas ialah sekumpulan organisme yang berbeda jenis terdapat pada suatu wilayah atau habitat tertentu. 9. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 10. Bioma. Bioma merupakan bumi yang menggambarkan kehidupan organisme dalam tiap-tiap kehidupan dan suatu biosfer. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan tanaman diawali dengan tahap pertumbuhan awal. Pada tahapan ini, biji melakukan imbisi atau penyerapan air. Air ini akan mengaktifkan enzim diberelin dalam biji dan menstimulasi sistem enzim amylase yang mengubah karbohidrat dalam endosperma atau cadangan makanan. Tahap perkecambaan diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Tahap perkecambaan di bawah dengan pertumbuhan radikula dan plumula. Tahapan ini sangat dipengaruhi oleh air, kadar oksigen, suhu, dan kelembapan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada hewan, tahap pertumbuhan dan perkembangan berbeda dengan tumbuhan. Secara garis besar, terdapat fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik terjadi melalui embriogenesis, sedangkan fase pasca embrionik melalui organogenesis. Tahap embriogenik meliputi tahap zigot, morula, blastula, dan
gastrula. Zigot merupakan pembentukan sel tunggal diploid 2N melalui fertilisasi. Morula ialah hasil pembelahan zigot. Blastula merupakan tahap perkembangan morula dengan bentuk berongga yang menjadi bakal rongga tubuh, kemudian akan mengalami implantasi dan invaginasi menjadi gastrula, diilustrasikan pada gambar di samping ini. Jaringan pada hewan. Jaringan hewan adalah macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi spesifik, yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Jaringan hewan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ serta rongga di dalam tubuh. Umumnya, jaringan ini tersusun atas sel yang terkait dengan kuat. Jaringan otot tersusun atas sel berbentuk panjang yang disebut serabut otot yang memiliki kemampuan kontraksi sebagai respon dari adanya sinyal saraf. Jaringan ikat fungsi utamanya sebagai pengikat dan mendukung jaringan lain, berisi sel yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Jaringan saraf tersusun atas neuron atau sel saraf yang memiliki fungsi penerimaan, proses, dan transmisi informasi sinyal. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. A. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri dengan cara mitosis untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. B. Jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 atau prinsip segregasi. Dalam pembentukan gamet, alel akan terpisah bebas. Hukum Mendel 2 atau prinsip asortasi bebas. Pada kombinasi gamet dalam pewarisan sifat, satu sifat diwariskan dengan tidak tergantung pada pewaris sifat lain. Hukum Mendel 1 disebut juga prinsip segregasi. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa gen di induk atau parental terdiri dari sepasang alel dan akan mengalami pemisahan saat pembentukan gamet, sehingga gen di gamet akan berupa satu buah alel. Misalnya, suatu parental tanaman memiliki sifat bunga berwarna merah dan berbiji keriput. Gen dari tanaman ini adalah M besar, M kecil, K besar, dan K kecil. Maka, saat pembentukan gamet akan terjadi pemisahan sehingga setiap gamet akan memiliki satu gen yang mengatur warna bunga dan satu gen yang mengatur biji. M besar, K besar, dan M kecil, K besar, M besar, dan K kecil, dan M kecil, K kecil. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan prinsip asortasi bebas atau independent assortion principle. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa pada individu yang mempunyai 2 atau lebih sifat, maka diturunkannya sifat terjadi secara bebas, tidak bergantung pada sifat yang lain. Dengan kata lain, sifat yang diakibatkan satu gen tidak mempengaruhi sifat yang diakibatkan oleh gen lain. Macam organisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat kecil sehingga untuk mengamati perlu bantuan sarana yang diperlukan. Jenis-jenis mikroba atau mikroorganisme. 1. Bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. 2. Virus. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel-sel dalam organisme biologis. 3. Parasit. Parasit adalah hewan mikroskopis yang dapat mengurangi produktivitas hewan inang. 4. Jamur. Jamur biasanya tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebabkan kerusakan makanan. 2. Ragi. Biasanya mengandung mikroorganisme yang memfermentasi dan media kultur untuk mikroorganisme. Sekian dari saya, Lia Octavia Santi. Terima kasih.